Saya cukup kaget bahwa kemarin di TikTok saya, di Instagram saya, bahkan di YouTube saya, itu ada satu pertanyaan bahwa, eee, "Mas, emangnya fotonya bisa dijual ya?" Kemudian, eee, intinya tuh adalah cara jualnya gimana gitu. Nah ini kalau menurut saya, setelah saya mau 2 tahun nge-YouTube ini, ternyata ada sebagian dari teman-teman yang tidak paham apakah isi dari channel YouTube saya. Cuman izinin saya untuk sharing kepada teman-teman semua tentang apa yang saya lakukan. Jangan-jangan saya motret langit itu cuman buat cari like di Instagram, ataukah mungkin hanya untuk eksistensi saya pribadi. Tapi saya akan sharing pada teman-teman semua tentang apa yang saya lakukan dan kenapa bisa jadi duit. Stay tune guys. Selamat siang dari kota Jogja, teman-teman semua. Nama saya Bima Aditya. Jadi salam kenal. Terima kasih sekali teman-teman sudah mampir, sudah main ke YouTube saya. Yang kalau ini adalah sebuah pertemuan pertama untuk teman-teman, maka channel YouTube saya itu akan berkutat di bidang dunia fotografi. Jadi 14 tahun ini pekerjaan saya sebagai seorang fotografer, teman-teman. Jadi saya mencari uang untuk istri, untuk anak-anak saya dari jalur fotografi. Nah, dari situ ada beberapa hal lucu-lucuan yang ketika saya tekuni kok lama-lama duitnya juga datang gitu. Angkanya sih sebenarnya masih sangat kecil, tapi ini menarik untuk dilakukan. Jadi saya berharap nanti teman-teman akan bisa mengerti apa yang sedang saya lakukan sehingga saya bisa sharingin kepada teman-teman semua apa yang saya sedang kerjakan. Oke, saya ngevlog di sini sama anak saya. Jadi ini adalah anak keempat saya, namanya Tok Tok. Oke ya, main dulu sama Bembo. Papa kerja dulu. Go. Oke, jadi kalau teman-teman lihat ada foto kabel ruwet nih, kemudian ada foto Museum Kereta Ambarawa, ada juga foto penari, waktu itu tari piring atau tari saman, saya lupa. Itu di bagian bawahnya itu ada angka kecil. Ada yang 10 sen, ada yang 20 sen, 1 dolar, 3 dolar, dan lain sebagainya. Bahkan foto kayak di Bali Safari Marine Park, itu juga sudah berkali-kali terjual. Jadi, kenapa di bawahnya itu ada angka? Jadi ngomong-ngomong gini guys, saya itu ini kita tidak bicara pekerjaan utama saya. Jadi pekerjaan utama saya kan di wedding ya. Jadi saya fotografer pernikahan. Ketika saya lagi melakukan perjalanan, saya hunting. Huntingnya awalnya itu cuman iseng. Jadi cuman buat pencitraan, keren-kerenan. Sampai saya ketemu dengan satu platform namanya Shutterstock. Disinilah uang-uang kecil itu mulai datang. Saya bilang ini uang-uang kecil karena minimalnya dapatnya cuma 10 sen. 10 sen itu artinya 1.500 rupiah. Dan tentu saja untuk membeli es teh manis belum cukup. Cuman saya suka. Jadi masalahnya saya suka. Jadi sesuatu hal yang kecil dapat duit terus-terusan secara otomatis. Sampai suatu ketika payout nih ada 36 dolar, 35 dolar, 40 dolar. Saya pikir duitnya datang beneran gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang fake gitu. Makanya kelucuan-kelucuan ini saya sharingin kepada teman-teman semua. Harapannya gini, teman-teman satu punya hal-hal yang produktif dan positif untuk dilakukan. Yang kedua, ya anggap aja buat tambah-tambah uang beli beras, buat beli minyak goreng, buat kasih sangu teman-temannya, sangu anak-anaknya. Kemudian kalau dikumpulin setahun mungkin bisa liburan yang dekat-dekat aja. Jadi misalnya kita teman-teman di Bali nih tinggal ya, teman-teman bisa liburan ke Ubud Center, makan misalnya, minum, terus habis itu teman-teman misalnya di Jakarta ya bisalah ke Bandung, bisa nginep lah 1 malam misalnya sama keluarga. Kurang lebih seperti itu tujuannya. Jadi saya sekarang itu jujur-jujuran saya ngupload sesuatu di Instagram
itu tuh tujuannya bukan untuk mendapatkan like, tapi itu adalah sebuah hasil akhir dari karya saya yang tujuan utamanya adalah untuk dapat uang. Nah, karya-karya itu saya jualkan melalui sebuah platform namanya Shutterstock. Kenapa Shutterstock? Satu, ini saya ngomong dengan bahasa orang bodoh ya. Saya tuh begitu tahu dunia ini, yang ada di desktop saya itu adalah Shutterstock. Padahal ada Getty, ada iStock, ada Pond5, ada Dreamstime, ada Envato Element, banyak banget. Cuman yang ada di komputer saya, di handphone saya itu how to make money online through fotografi, itu ternyata Shutterstock. Maka saya bikinlah akun Shutterstock. Dari situ saya awalnya iseng-iseng ngupload, kan salesnya nol tuh. Saya ngupload selama 2 bulan, portofolio saya waktu itu 80 foto. Kok ternyata foto egg waffle ya? Iya, kalau nggak salah egg waffle deh. Itu laku. Padahal itu adalah foto saya ketika lagi motret portrait di Hong Kong. Saya makan egg waffle-nya, saya beli 15 Hong Kong dolar, saya foto laku. Waktu itu kebijakannya masih 25 sen. Saya pikir kok seru juga ya. Egg waffle-nya laku 25 sen. Kan 25 sen itu pada waktu itu, atau anggapnya 10 sen lah. 10 sen itu kan kalau dikumpulin 10 kali jadi 1 dolar. 1 dolar kalau dikumpulin 35 kali jadi 35 dolar, di mana itu merupakan batas threshold atau batas paling bawah, batas minimal kita bisa mencairkan uangnya. Nah, akhirnya aktivitas harian seperti itu saya lakukan terus. Duit masuk nih 35 dolar, 37 dolar, 40 dolar, semuanya masuk, sehingga lama-lama duitnya terkumpul. Nah, hal-hal seperti itulah yang sedang saya sharingin hari ini. Kalau sekarang saya bicara tentang cara daftarnya, saya pikir ada banyak tutorial, bahkan dari sahabat saya kayak Mas Fajrul Islam, Mas Rizky Pradata, mereka mungkin sharingin bagaimana teknik daftarnya. Teman-teman bisa langsung masuk aja ke YouTube channel beliau, Mas Fajrul Islam sama Mas Rizky Pradata. Cuman ada satu hal yang saya pikir akan lebih bermanfaat saya sharingin ketimbang caranya daftar. Karena pada prinsipnya, daftar di semua platform digital itu sederhana. Intinya masukin email, bikin username, password, selesai. Bedanya di Shutterstock ini ditanyain duitnya mau transfer kemana. Dimana ada 3 pilihan, setahu saya ada Payoneer, Skrill, sama PayPal. Nanti tinggal dimasukin aja. Itu teknis gampang lah. Teman-teman kalau mau membaca, mau meningkatkan kemampuan literasinya, membaca artinya, hal-hal seperti itu gampang. Nah, intinya setelah teman-teman daftar, yang perlu dilakukan berikutnya yang kedua adalah memotret. Karena saya ini fotografer ya, jadi saya hanya memotret dan membuat sebuah footage atau video tanpa suara. Jadi saya nggak bikin ilustrasi, desain, 3D dan lain sebagainya. Itu bukan expertise saya. Dari situ kalau sudah saya motret, bebas mau diedit boleh, enggak juga boleh. Saya ada yang diedit, ada yang tidak. Kalau yang daily stock saya foto pakai handphone itu hampir kayak nggak pernah diedit, mungkin 90% nggak diedit, approve dan laku, jadi nggak usah khawatir. Cuman kalau yang saya sampai bawa kamera, saya profesional, kemudian saya harus ke Jakarta, ke Bandung, ke Bali, saya motret, mayoritas itu pasti saya edit, karena eman-eman, jadi sayang, kameranya kan udah kamera proper nih, kamera bagus gitu, kalau nggak saya edit maksimal ya, sayang, intinya gitu. Kalau udah motret, sudah diedit ataupun tidak diedit ya, itu disubmit. Submit itu artinya fotonya diupload ke platformnya. Kalau sudah ditulisin deskripsi, kata kunci, sudah selesai. Jadi caranya nulis deskripsi kata kunci itu juga semua ada di YouTube channel saya. Ada yang nulis deskripsi kata kunci kemudian ditolak, ada. Biasanya bukan karena salah nulis deskripsinya, cuman karena fotonya saya tidak memenuhi standar. Cuman tutorial secara dasar bagaimana cara nulis deskripsi untuk foto komersial, untuk foto editorial, semuanya lengkap. Teman-teman bisa masuk ke short, ada namanya kategori playlist saya daily shooting ya, short kalau nggak salah ya. Tapi juga ada kategori yang namanya berburu dolar di Shutterstock. Itu semuanya kayak kombinasi playlist yang teman-teman semua bisa belajar A sampai Z. Ada sebagian dari teman-teman subscriber saya yang kepengen tahu lebih komprehensif. Biasanya mereka ngedownload ebook saya. Saya punya 2 ebook, namanya Jualan Foto dengan Shutterstock. Ini levelnya basic. Ada juga yang Shutterstock. Ini tentang level intermediate, di mana masalah technical, komposisi, bayangan, dan lain sebagainya semua saya bahas di situ. Nah, teman-teman bisa cek link di bawah description.
teman-teman bisa download e-booknya di situ. Lalu kalau sudah, hal ini dilakukan setiap hari karena namanya juga saya fotografer ya, saya sukanya ya memotret gitu. Karena awal pekerjaan ini tuh dulu zaman kuliah adalah sebuah hobi. Dari hobi ternyata di di niche wedding, saya motretin pre-wedding, portrait, pernikahannya itu jadi uang buat saya. Nah, di lain itu kan saya punya kesibukan lain. Nah, ini memotret stok ini menjadi sebuah kesibukan menarik baru yang duitnya satu kali kerja bisa buat selamanya. Makanya kayak di video kemarin saya kan mau masak tuh, saya belanja sama ibu-ibu lewat pakai sepeda gitu. Saya belanja modalnya 27.000. Ada tomat, ada daun bawang, ada sawi, itu saya foto semua, saya upload. Sampai sekarang belum ada yang kejual, ya nggak apa-apa, cuman proses ya. Kayak kemarin nih saya kan habis motret di sini nih, pakai meja kayu ini nih. Jadi temanya kemarin yang saya foto adalah alat-alat kopi. Jadi kebetulan sekali saya tuh suka ngopi di rumah. Jadi saya punya beberapa alat-alat kopi nih, kayak ini kettle buat pour over itu sudah approve nih. Jadi kalau teman-teman liatin nih, ini approve ya. Ini apalagi nih, ngeblank. Nah, ini zikernya. Ini kemarin buku-buku saya, buku bacaan saya. Ini termometer udah banyak yang approve. Jadi kalau udah approve sih ya udah saya lupain aja. Udah kayak main game buat saya. Kayak main game tapi gamenya tuh fotografi. Jadi bukan game-game yang berantem dan lain, bukan. Ini gamenya game tentang fotografi. Kalau teman-teman sudah ngelakuin semua aktivitas itu, kalau buat saya ya namanya juga kayak fotografi game ya. Jadi ya udah saya lupain, saya kerja lagi, hunting lagi. Sekarang sih hunting tuh kayak jadi aktivitas harian weekly gitu. Saya ngelakuin kayak gitu terus udah. Ternyata karena saat ini nih ya, saya punya sekitar 4.500-an stok foto sama sekitar 130-an kalau nggak salah footage. Itu lama-lama kayak daily itu udah ada yang income yang masuk. Nah, lama-lama masuk terus gitu duitnya. Terus saya pikir seru juga ketika aktivitas nganggur sambil nungguin anak pulang sekolah gitu. Itu saya motret tuh macam-macam. Ada yang kemarin kebetulan saya lagi ke Bali gitu ya, saya motretnya di Bali. Kemudian saya pas kemarin di Bali ya motretnya ya ada sawah, kemudian ada juga kayak pot di luar, itu saya foto juga. Dari situ lama-lama udah jadi daily stock lah. Nah, akhirnya saya kerjanya sekarang seperti itu. Sesederhana itu, income-nya kecil tapi menyenangkan. Ya payout sekitar 500, 700, 1 juta buat saya rezeki ya yang harus disyukuri. Makanya saya bikin video ini. Siapa tahu teman-teman terinspirasi, mau ikut-ikutan boleh, karena subscriber saya dapat uang lebih banyak daripada saya. Jadi saya kadang-kadang payout cuma $35, subscriber saya bisa $80 gitu. Ya alhamdulillah gitu kan. Nggak apa-apa, teman-teman dapat uang lebih banyak, nggak apa-apa kan, teman-teman nonton saya dapat AdSense juga lah. Jadi kayak rezeki itu intinya sudah tidak bisa ketukar. Jadi kurang lebih seperti itu. Saat ini saya memotret menggunakan iPhone X ya, iPhone X bekas. Teman-teman boleh cek juga Photography Gears, di bawah itu ada kamera, lensa saya, iPhone saya, semua Photography Gears, alat-alat apa yang saya beli itu linknya ada di bawah. Kalau teman-teman membeli lewat link di bawah, saya ucapin terima kasih banyak karena saya Shopee affiliate, jadi saya dapat persentase kecil dari setiap pembelian teman-teman. Harganya sama, teman-teman beli di saya atau tidak, cuman kalau beli di saya ucapin terima kasih karena itu mensupport saya membuat konten. Jadi kurang lebih begitu. Itulah kenapa saya senengannya motret di jalan cekrek. Tadi barusan ada subscriber saya datang, "Mas, rumahnya di sini ya, Mas?" Iya gitu. Jadi kadang-kadang saya ke Surabaya kemarin diajak foto sama subscriber saya gitu ya. Saya sih masih youtuber biasa, cuman artinya saya senang sekali ternyata di beberapa kota mulai ada yang kenal saya, kemudian ngucapin terima kasih. Yang tadinya nggak pernah approve, nonton jadi approve. Yang sudah approve akhirnya sold. Nah, itu saya bersyukur. Jadi artinya kita sama-sama berburu dolar di dunia maya ini. Karena kebetulan saya fotografer, maka yang saya bisa sharingin kepada teman-teman semua adalah bagaimana mencari uang dari dunia fotografi sekalipun teman-teman bukan seorang fotografer. Sekali lagi saya ucapin terima kasih teman-teman sudah datang ke channel YouTube saya.
subscribe, dukung channelnya terus. Tinggalin komentar di bawah kalau teman-teman pengen tanyain sesuatu tentang saya, tentang apa yang saya kerjakan dan lain sebagainya, teknikal dan lain. Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Kita ketemu lagi di video berikutnya besok pagi jam 5 guys.